Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bapak Ibu jamaah sekalian, warga Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, umur yang panjang dan kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, kita semua akan mendapat syafaat pada hari kemudian. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian ulun atau tutur kata ulun dalam kegiatan ceramah agama kali ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara sabarataan. Kemudian yang kedua, yang duduk di depan ini tentu tidak lebih mulia daripada Bapak Ibu sekalian yang ada duduk di dalam masjid ini. Karena sejatinya jamaah rahimakumullah, kemuliaan seseorang itu tidak dilihat atau tidak diukur dari seberapa hebat atau seberapa pandai dia dalam menyampaikan satu nasihat, satu dakwah, akan tetapi dinilai dari ketakwaan masing-masing kita. Bagaimana dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ulun mohon izin kepada pian sabarataan karena ulun sudah mencoba mencari penceramah yang lain. Kebetulan banyak yang berhalangan. Bahkan ya ada beberapa ustadz yang ulun coba hubungi beberapa kali, minggu ini, minggu berikutnya ada halangan atau ada kegiatan yang lain. Nah, maka izin ulun mengisi kekosongan daripada penceramah yang ada. Mudah-mudahan ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, setiap manusia, setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti akan menemui yang namanya ajal atau kematian.
Karena sejatinya setiap yang bernyawa itu pasti suka kada suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti akan menemui yang namanya ajal atau kematian. Muda, sehat, tidak menjadi jaminan bahwasanya seseorang itu memiliki umur yang panjang. Awaknya sehat, orangnya anom. Itu tidak menjadi jaminan bahwasanya umurnya panjang. Begitu pula sebaliknya, tua, sakit, juga tidak menjadi jaminan bahwasanya seseorang itu bakal cepat meninggal. Sebagaimana mungkin yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita perhatikan, bagaimana mungkin di antara saudara-saudara kita yang dalam artian sehat aja orangnya aja, anum orangnya, hanya 25 tahun, hanya 36 tahun, takajut-kajut sudah meninggal dunia. Ada juga yang mungkin orang kita prediksi, si ini sudah tua banget, umurnya sudah 70 lebih, 80 tahun lebih. Sidin sudah gagaringan apa sarabaan, sehingga kita berprasangka bahwasanya sidin kada pacangan lawas lagi, sidin pacangan meninggal. Tapi kenyataan Bapak Ibu sekalian tidak berbicara demikian. Bisa saja tadi orang yang sakit, orang yang sudah tua, Allah anugerahkan kesehatan untuknya. Dengan beliau berobat, dengan beliau menjaga makanan dan lain sebagainya, misalkan Allah belum menentukan batas umurnya dalam waktu yang dekat. Maka jamaah rahimakumullah, berbekal dengan keadaan seperti itu, berbekal dengan pemahaman seperti itu, bahwasanya yang muda, yang sehat belum tentu panjang umurnya, yang tua, yang sakit belum tentu pendek umurnya, maka dari situ kita belajar untuk untuk mempersiapkan diri kita. Untuk mempersiapkan diri kita. Karena sejatinya jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Imran ayat 185, seperti yang ulun sebutkan di dalam muqaddimah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jamaah rahimakumullah, bahkan kematian itu pasti akan menghampiri kita meskipun kita berada di tempat yang tersembunyi, meskipun kita berada di dalam benteng yang kokoh. Kita berusaha misalkan lari menjauh dari yang namanya kematian, maka hal itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi sebab atau tidak menjadi penghalang seseorang itu meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi kamu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ayat ini secara tegas mengajarkan kepada kita sabarataan bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa berlari, tidak akan mungkin bisa menjauh dari yang namanya kematian. Selanjutnya bagaimana jamaah rahimakumullah? Apakah lantas kita harus takut dengan yang namanya kematian? Kalau kita pahami, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dimanapun kita berada, pasti Allah akan mengambil roh seseorang tersebut ketika memang jatah hidupnya itu sudah berakhir. Apakah pertanyaannya kita harus takut dengan yang namanya kematian? Maka jawabnya jamaah rahimakumullah adalah tidak. Kita tidak perlu takut
dengan yang namanya mati. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Akan tetapi yang harus kita takuti adalah bekal apa yang akan kita bawa, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya tuh Pak, sango bulik napa nang akan kita bawa untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah syair lagu yang mungkin terutama ayahanda senior ini pasti hafal. Kalau ulun taunya syair lagu ini ketika ulun kekanakan banget masih Pak. Ibu-ibu biasanya katujuan dengar lagu-lagu kasidah. Iya Bu. Tentang kematian. Syair lagu itu berbunyi demikian. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Gimana lagunya kayak apa, Bu? Nah, dari sumbang gue penyanyi. Oke. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tak ada lagi gunanya harta. Gimana? Saya gimana? Kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah yang membela kita. Wah, Masya Allah. Maaf Bu ya, ini suaranya sudah serak, paget-paget ya. Masya Allah. Intinya Bapak Ibu sekalian, syair lagu ini memberikan satu pembelajaran, satu nasihat sebenarnya untuk kita. Disebutkan apabila Israel datang memanggil, malaikat pencabut nyawa itu bernama malaikat Israel. Iyalah deh. Iyalah. Pencabut nyawa itu malaikat Israel. Kalau yang nanya di kubur, nah, iya. Siapa? Menanya di kubur siapa? Munkar, Nakir. Yang nyatet amal, Rakib Atib. Masya Allah. Baik. Disebutkan dalam syair itu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Artinya apa? Ketika Israel, Allah perintahkan Israel mencabut nyawa seseorang, maka pasti jasadnya akan terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil. Ini disebutkan adalah dalam keadaan syakaratul maut. Menggigil. Ya, sekujur badan akan kedinginan. Begitu nyawa sudah terpisah dari jasad, maka badannya pun akan menjadi dingin. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Artinya apa? Harta yang kita upayakan selama di dunia, harta yang kita kumpulkan dengan susah payah di dunia, begitu seseorang itu telah meninggal, maka selesai urusan dia. Semuanya akan berpindah atau berganti menjadi hak ahli waris. Menjadi ahli waris. Bersyukur misalkan ahli warisnya ini adalah orang yang taat kepada Allah. Dia mengerti hak-hak orang yang hidup. Hak-hak orang yang memiliki harta tersebut. Mungkin dengan dia bersedekah, dia membelajarkan dari jalan Allah, bersyukur. Tapi ketika ahli warisnya tidak mengerti atau tidak memahami pemahaman agama, maka ini menjadi sesuatu yang sia-sia bagi seseorang yang ketika itu ia memperjuangkannya mati-matian ketika ia hidup di dunia. Kawan karib, karena ada artinya lagi, sanak saudara dan sanak. Ini jamaah rahimakumullah, suatu pembelajaran yang sangat penting buat kita begitulah.
Jikalau ada amal di dunia, maksudnya adalah amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu ketika di dunia, itulah yang akan membela kita. Maka amal perbuatan baik itulah yang nantinya akan menjadi pembela, yang akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Sore tadi kita baru saja mungkin ikut kegiatan sholat jenazah di Alawiyu. Kita menjadi saksi bagaimana salah seorang teman kita, salah seorang saudara kita sesama muslim, Allah ambil kesempatan hidupnya. Ya, jasadnya terbujur di atas sajadah, disolatkan oleh seluruh jamaah, kemudian dihantarkan ke pemakaman, didoakan. Baru setelah itu semuanya balik kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang menemani dia kecuali amal ibadahnya sendiri. Di situ kita belajar jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika seseorang itu telah berpisah roh dari jasadnya. Apa yang bisa membantu dia? Siapa yang bisa menolong dia? Pasangan hidupnya sudah selesai. Tinggal dia mempertanggungjawabkan terhadap amal yang ia kerjakan. Nah, jamaah rahimakumullah, hari ini sebenarnya kita sudah diajarkan dengan begitu macam, ya, dengan berbagai macam pembelajaran, baik itu keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, bahkan mungkin pasangan hidup kita. Ketika, mohon maaf, misal jamaah rahimakumullah, kita begitu dengan mudahnya mengatakan kepada orang lain yang ketika itu saudaranya atau keluarganya meninggal dunia, kita akan berkata sabar, sabar, sabar. Mudah kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Akan tetapi ketika hal itu kembali kepada diri kita, tentu kalimat sabar itu juga menjadi satu kalimat yang seolah-olah tidak memberikan kesan atau efek buat kita. Suka kada suka baik, pasti air mata itu tumpah. Ketika yang kita hadapi itu adalah orang yang kita sayangi. Semisal orang tua, mama, misalkan, abah, dan sanak, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, tentu kita juga diajarkan, di dalam Islam diajarkan tadi apa? Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Bahkan kita yang ada di dalam masjid ini pun sejatinya menunggu giliran kapan ajal itu akan datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu pengantar terkait tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada satu pemahaman dulu yang harus kita munculkan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, bahwasanya saya cepat atau lambat juga pasti akan meninggal, pasti akan mati. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum ajal itu betul-betul datang, sebelum kesempatan beramal di dunia ini Allah ambil, sebelum batasan umur atau kehidupan yang Allah gariskan kepada kita itu berhenti, maka sejatinya jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas, orang yang pandai, dia pasti akan mempersiapkan bekal buat dirinya
untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita itu baik, kita ini pasti bakal bulik kita, pasti bakal kembali. Ketika kembali dari perantauan, maka sejatinya yang harus kita persiapkan adalah bekal yang cukup ketika nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, ketika kita meninggal dunia, apa yang akan kita persembahkan atau apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sejatinya ulun yakin banget semua kita yang di masjid ini pasti ingin bahagia ketika nanti berada di kampung halaman kita. Kita ingin mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harus melewati satu pintu yang namanya kematian. Kemudian masuk ke dalam alam barzakh. Di alam barzakh itu nantilah yang akan menjadi penentu apakah seseorang itu akan bahagia di akhiratnya ataukah dia akan sengsara nantinya di akhirat. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang pertama atau persembahan yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah artinya mengesahkan Allah dengan tidak mensekutukannya atau tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Dasarnya apa jamaah rahimakumullah? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiya yusyrik bihi dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man laqiyallah, barang siapa nantinya berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak mensekutukan Allah sedikit pun. La yusyriku bihi syai'an, dia tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan, Bu. Pak, jaminan dari Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selama hidupnya dia tidak mensekutukan Allah, mentauhidkan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Meskipun nanti para ulama Bapak Ibu sekalian menjelaskan dengan berbagai macam penjelasan begitu. Apakah hanya cukup dengan tauhid saja misal, lalu dia pasti masuk surga? Ya tidak begitu juga. Tapi dia pasti masuk surga, Pak. Pasti akan berada di dalam surga. Tapi mungkin saja bisa mampir dulu di tempat yang mungkin dia tidak sukai. Tapi jaminan itu pasti begitu. Ketika seseorang tersebut datang kepada Allah dengan tidak mensekutukan Allah, dia yakin bahwasanya Allah yang disembah itu cuma Allah saja, tidak menyembah yang lain, tidak percaya dengan benda-benda tertentu, tidak meyakini bahwasanya ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat untuk dia. Yang hari ini mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang seseorang itu ketika ditanyakan agama dia apa? Islam. Syahadatnya pasti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akan tetapi dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, kadang masih saja Bapak Ibu sekalian,
ketauhidannya tadi bercampur dengan perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin kada dipahami. Misal yang gampang misal terjadi tengah-tengah masyarakat kita ada cincin, utas ulun ini. Utas ulun ini bila kemana dibawa aman. Ada keyakinan. Atau misalkan di rumah itu ada tempelan-tempelan kertas apa, begitu ada gantungan-gantungan apa, yang dengan itu kita meyakini bahwasanya rumah kita aman, rumah kita selamat, rumah kita damai. Sponsor Baji. Minuman ke dulu kita, Pak. Iya, sponsor dulu setumat. Pulang minum juga pala. Istirahat dulu. Berapa menit? Sampai di mana tadi, Pak? Sampai mana tadi? Sampai bismillah ya. Iya, baik, sampai cincin tadi lah, atau benda-benda tertentu yang ada di rumah kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kadang yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Aku percaya aja Allah itu Tuhan gitu nah. Yang kita sembah itu cuma Allah. Cuma ini menjadi salah satu aja gitu nah, salah satu perantara. Ada salah satu yang diyakini barakat ini nah, barakat gambar ini rumah kami aman. Bahkan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan ada terjadi suatu musibah, bencana apapun itu, tiba-tiba misalkan tulisan itu, benda itu, gambar itu aman, kada kena nih rumah kebakaran, aman kada kebakaran yang itu. Lalu makin tambah yakin, nah aja, ini aman nih, kada apa-apa, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Maka Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti hal tersebut itu menjadi pintu kesyirikan. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang akan berjumpa nantinya dengan Allah sementara dia tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka dia dijamin oleh Allah melalui lisan Nabi SAW pasti akan masuk surga. Nah, jamaah rahimakumullah, kunci ini atau jaminan ini hendaknya kita pegang teguh sampai ajal menjemput kita. Minimal Bapak Ibu sekalian, ada kunci pertama yang kita pegang sampai akhir hayat hidup kita, dan itu menjadi jaminan bahwasanya kita nanti akan memiliki satu tempat atau satu bagian di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada jalan berikutnya bisa saja kita akan mampir dulu di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tempat-tempat yang kada kita sukai. Minimal ada jaminan gitu nah. Minimal ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah mesti mendapatkan bagian satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Jamaah rahimakumullah, ulun yakin sabarataan pian yang ada di masjid ini insya Allah
Insya Allah ulun yakin berhusnuzon. Insya Allah kita sabarataan yang ada di masjid ini minimal sudah pegang satu kunci itu. Insya Allah Pak ya. Kalau memang, mohon maaf, ada di antara kita yang memiliki pemahaman, keyakinan begini, seperti yang ulun sebutkan tadi, maka mohon dengan sangat, tolong disingkirkan. Tolong dihilangkan. Supaya apa? Supaya kita sabarataan yang ada di masjid ini dan keluarga kita yang ada di rumah minimal sudah memiliki satu bagian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira bisa dipahami kalau Bapak Ibu sekalian lah arti mentauhidkan itu tadi. Nah, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita melakukan amal ibadah, melakukan pekerjaan ibadah itu tentu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Harus didasari dengan dalil yang sahih. Harus didasarkan dengan hujjah yang jelas. Supaya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan satu amal, itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka Bapak Ibu sekalian, ulun ingin sampaikan persembahan yang kedua, yang mutlak, yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan baik, adalah melakukan sebab yang dengan ibadah tersebut mendatangkan sayangnya Allah, mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di dalam peribadatan yang paling tinggi itu adalah ibadah sholat wajib atau ibadah sholat fardu. Dasarnya apa Bapak Ibu sekalian? Dasarnya adalah ayat Al-Quran yang menyebutkan inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholat. Maaf, hadis Nabi SAW. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatun. Yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka dia sungguh beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya rusak, maka dia sungguh pasti akan merugi. Salat jamaah rahimakumullah adalah satu-satunya ibadah yang dimana Nabi SAW menerima wahyu tersebut langsung berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara peribadatan lain semuanya diterima oleh Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sementara salat Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung memanggil Nabi SAW ke langit ketujuh, disampaikan wahyu perintah salat. Maka jamaah rahimakumullah, salat itu menjadi sesuatu yang sangat agung, menjadi sesuatu yang sangat mulia dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dengan sangat jelas, sesungguhnya ibadah yang pertama kali akan kita pertanggungjawabkan kelak nantinya di hadapan Allah adalah urusan salat kita.
Maka jamaah rahimakumullah, dengan mengetahui hal tersebut, berbekal pemahaman atau mengetahui dasar dalil-dalil tersebut, maka mari kiranya kita sama-sama menjaga atau memperhatikan salat kita. Dimulai dari pemahaman terkait rukun-rukunnya, syarat sah salat kita. Bagaimana tumakninah salat kita. Karena apa? Karena ini yang nantinya akan menjadi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nantinya yang pertama kali akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila salat kita baik, maka insya Allah semuanya nanti akan menjadi baik. Apabila salat kita rusak, kada karuan, maka ini nanti akan juga berdampak terhadap ibadah-ibadah kita yang lainnya. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang salat, tentu banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan daripada salat itu. Salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah hadis yang menyebutkan siapa yang mengerjakan salat berjamaah di masjid satu waktu saja, maka Allah berikan baginya satu rumah di surga. Karena kegampangan malah. Kalau pengen dapat rumah di surga, syaratnya apa? Salat berjamaah. Kalau di kesempatan yang terdahulu ulun menyebutkan terkait masalah salat sunnah. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah sehari, ya baik qabliyah dan ba'diyahnya dikerjakan semuanya, maka baginya satu rumah di surga. Jadi mungkin kebanyakan kita mungkin agak merasa berat ya. Kadang tagawi, kadang kada, ya Allah, kadang tagawi, kadang kada. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengerjakan salat berjamaah satu waktu di masjid, maka baginya rumah di surga. Ini Bapak Ibu sekalian menjadi satu motivasi besar buat kita, gitu. Mudah-mudahan kesibukan kita ya tidak menghalangi kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Kadakawa di masjid ini, di masjid yang lain. Kadakawa di masjid ini mungkin di musala yang lain. Kita berusaha untuk bisa menunaikannya secara berjamaah. Belum lagi dengan keistimewaan atau kemuliaan yang lainnya. Di antaranya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu dari rumah, tsumma masya ila baiti min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah berikan, yang Allah perintahkan. Kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal akharu tarfa'u darajatan. Langkah pertama itu menghapuskan kesalahannya, dan langkah berikutnya meninggikan derajatnya. Lalu mungkin ada guyonan yang mengatakan, ulun sepeda motor ya, dihitung sama jualah nang kayak orang berjalan, atau tulak bawa mobil, sama lah lawan orang berjalan. Hadis itu menyebutkan berjalan kaki, karena mungkin dulu belum ada alat transportasi seperti hari ini. Kalau kayak Pak Asdian ini mungkin sidin kuat Pak, berjalan mulai ujung ngurung situ ke sini, jadi kuat. Amun ulun mungkin kada pati kuat, padahal tak anom pada sidin gitu. Kuat aja bang, cuma kebetulan ada fasilitas, ada karunia dari Allah, ya kita juga pergunakan. Mudah-mudahan baik itu juga menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau berbicara dasar atau hadis yang lain, tentu sangat banyak keistimewaan daripada sholat. Sholat rawatib satu dengan sholat rawatib yang lain adalah penggugur dosa di antara sholat itu. Maghrib, isya, sholat yang kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian dengan berjamaah, maka yang di tengah-tengahnya ini menjadi sebab dihapuskannya dosa. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib, isya, isya ke subuh, begitu seterusnya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu menjadi penggugur dosa atau penghapus dosa di antara Jumat tersebut. Nah, ini istimewanya, ini spesialnya sholat berjamaah. Kalau dibahas lagi misalkan apa keutamaannya? Ya, keutamaannya adalah orang yang sholat berjamaah itu dia mendapatkan dengan 27 derajat. Artinya dia memiliki keutamaan daripada sholat sendiri. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fati bi sab'in wa isrina darajat. Dengan 27 derajat kelebihan. Lalu mungkin kita dengan mudahnya berkata, alah ya 27. Sabuting dan cukup ya. Sabuting dan cukup ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, yakin gak nang sabuting itu diterima? Yakin gak? Yang satu itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin bisa berkurang? Yang 27 saja tidak menjadi jaminan bagi kita bahwasanya itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam pemahaman agama kita harus yakin Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita kerjakan itu harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menilai, akan menerima ibadah kita. Amun beribadah itu pada yakin, bahayanya pada yakin juga pun diterima atau kada yang itu ada kainan atau apa. Nah, ini perkara yang keliru. Tetapi Bapak Ibu sekalian, 27 derajat itu tidak menjadi tolok ukur bahwasanya kita pasti akan menerima 27 itu. Bisa saja berkurang. Berkurangnya dengan apa? Mungkin dengan ketidakhusyukan kita, kurang tumakninahnya kita dalam sholat, atau bacaan kita mungkin yang belum sepenuhnya benar. Maka itu mungkin akan sedikit berkurang. Kalau yang 27 saja Bapak Ibu sekalian bisa berkurang, bagaimana dengan yang satu? Maka Bapak Ibu sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, persembahan kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita persiapkan itu adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Meskipun Bapak Ibu sekalian, pemahaman atau dalil yang menyebutkan sholat berjamaah itu disebutkan afdol gitu. Sholatul jamaati afdol. Makna afdal itu adalah lebih utama. Tidak menjadi syarat mutlak. Kada boleh sholat sendiri, begitulah. Meskipun nanti ada sebagian ulama yang menyebutkan sholat jamaah itu dihukumi wajib Bapak Ibu sekalian. Terutama bagi yang laki-laki. Tetapi pemahaman sebagian ulama yang lain, terutama di Muhammadiyah, kata afdal itu dimaknai tidak wajib qat'i begitu, tidak wajib nang bujur-bujur bila dikerjakan berpahala, kada dikerjakan berdosa gitu. Akan tetapi jamaah rahimahullah, kita juga harus memahaminya bahwasanya ini adalah bentuk kelebihan, bentuk keistimewaan. Tentu akan rugi buat kita ketika kita tidak mengambil bagian dari yang utama tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi tauhid, yang kedua adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa tunaikan secara berjamaah. Karena ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu kunci nantinya, menjadi kunci bagaimana kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus kita lakukan
adalah kita coba menginventarisir begitu nah, ibadah apa, amal ibadah apa yang ketika amal ibadah itu kita kerjakan akan mendatangkan manfaat atau investasi yang sangat luar biasa, baik ketika seseorang itu hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Masih lanjut? Maaf Bapak Ibu sekalian. Yang ulun sebut maksudkan adalah coba kita cari misalkan dalil baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan secara khusus ibadah yang kita lakukan, peribadatan yang kita kerjakan, yang itu sifatnya atau pahalanya luar biasa. Kada hanya ketika di dunia, bahkan juga ketika kita telah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang ibadah apa yang dimaksudkan itu tadi, yang dengan ibadah itu tadi ada investasi yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, terus coba. Terus atau bersambung kita. Oke, ulun terusakan sedikit Pak. Dari Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," apabila telah meninggal, mata fi'il madhi, telah meninggal seorang anak Adam, in qata'a anhu amalu, maka terputuslah darinya kesempatan untuk beramal, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Nah, artinya satu hadis mencakup tiga perkara ibadah yang mudah-mudahan kita mau menggawinya gitu. Yang dengan ibadah tadi ini yang menjadi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah au waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Satu hadis disebutkan oleh Nabi SAW mencakup 3 urusan yang sangat luar biasa, yang dengan 3 urusan tadi menjadi sesuatu motivasi yang besar yang mudah-mudahan kita mau menggawinya, yang dengan sebab tersebut kita bisa mempersembahkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ini adalah ayat yang menyebutkannya secara global, secara umum begitu. Ayatnya adalah Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Perintah dari Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara khusus menyebutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah memerintahkan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW untuk membelanjakan. Wa anfiqu itu diterima membelanjakan mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami rezekikan kepadamu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menuntut semua apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini tidak menyuruh kita wa anfiqu kullu mimma razaqnakum, seluruh apa yang kami rezekikan kepadamu. Tidak seperti itu.
Seandainya Allah pun memerintahkan, maka suka kada suka, karena itu sifatnya perintah, maka harus kita kerjakan. Tapi dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Islam itu tidak memaksa, tetapi Allah hanya memerintahkan, wa anfiqu mimma, sebagian, belanjakanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seseorang di antara kalian. Dasarnya adalah sebelum mati disuruh belanja, Pak. Mang, sebelum mati kita disuruh belanja. Belanjanya belanja apa? Dengan berinfak di jalan Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi. Di dalam ayat itu disebutkan orang yang mati tadi, Bapak Ibu sekalian, dia berkata ketika jasadnya telah berpisah dari rohnya, maka di dalam ayat ini digambarkan tentang angan-angan atau keinginan orang yang meninggal tadi. Apa angan-angan, apa keinginannya? Fayaqula rabbi, maka dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhiratani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku dengan waktu yang dekat saja, sebentar saja. Orang yang mati tadi, Bapak Ibu sekalian, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan waktu sebentar saja, 1 mat saja gitu. Untuk apa? Di dalam ayat ini disebutkan fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya ingin sedekah, ya Allah. Saya ingin sedekah. Belanjanya tadi adalah sedekah. Dan saya ingin menjadi orang yang baik dengan sebab sedekah itu tadi. Luar biasa. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pembelajaran, satu nasihat yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana kesempatan yang Allah berikan, bagaimana fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita, itu menjadi sebab investasi yang sangat luar biasa untuk kita. Adalah dengan kita membelanjakan sebagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah untuk kebaikan. Salah satunya misalkan ketika kita berbicara terkait masjid kita, adalah terkait pembangunan masjid. Jamaah rahimakumullah, hadis tentang infak untuk masjid itu, Bapak Ibu sekalian, itu dibahas secara khusus. Disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus. Kalau masalah infak, sedekah itu banyak disebutkan secara umum. Akan tetapi ketika berbicara tentang infak untuk masjid, maka itu disebutkan secara khusus. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, tidak menyebutkan seberapa besar gitu, berapa banyak. Ada batasan, misalkan, kalau mau dapat rumah di surga harus 1 miliar atau harus 100 juta, harus 10 juta. Tidak disebut seperti itu. Nabi SAW menyebutkan secara global saja. Siapa yang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Tidak disebutkan seberapa besar. Bahkan penjelasan membangun masjid itu tidak serta-merta atau tidak mesti harus berupa uang saja. Bisa saja membangun masjid itu dengan tenaga. Misal kayak kemarin yang kita lakukan sama-sama gotong royong. Bisa saja membangun dengan pikiran. Orang-orang yang memiliki kemampuan, arsitek, memiliki
kemampuan desain bangunan dan sebagainya, merancang dan sebagainya, itu adalah bagian dari sumbangsi untuk sama-sama membangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya setiap apa yang kita lakukan, setiap jengkal ibadah apa yang kita kerjakan, yang sama-sama kita lakukan di masjid ini, di rumah Allah ini, kita sama-sama mudah-mudahan nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa memberikan kesaksian nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya si fulan, bapak ini, ibu ini, saudara ini adalah orang yang baik, yang ketika dia itu berkumpul juga di masjid ini bisa salat jamaah, bangun masjid sama-sama. Maka jamaah rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada Bapak Ibu sekalian, ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Kira-kira cukup baik kalau dua larusakan enggak, Pak? Cukup baik boleh. Inggih Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ulun ingin sudahi dengan dengan satu kalimat, bahwasanya yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ibadah atau sesuatu yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama adalah dasarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dasarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar yang harus kita pahami. Bahkan syarat qabul amal, salah satu syarat yang menyebabkan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Artinya segala apapun yang kita kerjakan harus disertai dengan perasaan ikhlas. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah muwafaqatan bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah harus bersesuaian, ada dasar, ada dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kiranya apa yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak pandir, biasanya banyak salah. Ulun menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana ulun sebutkan di awal tadi, bukan berarti ulun apa baiknya di antara buan-buan sabarataan. Akan tetapi ini mudah-mudahan menjadi nasihat yang baik, bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, terutama sagan diri ulun pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.